Kesempatan itu sudah di depan mata. Sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi, kini benar-benar terasa mungkin. Piala Dunia. Selangkah lagi, satu generasi yang dibangun dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan, akhirnya membuat bangsa ini berani bermimpi besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tak lagi menjadi penggembira di Asia, tapi lawan yang mulai diperhitungkan. Tapi kali ini berbeda. Kita punya generasi yang siap berjuang. Kita punya semangat baru, sistem baru, dan harapan yang mulai tumbuh dari kerja keras yang nyata. Namun, tepat ketika cahaya itu mulai tampak, semua seperti dirusak oleh keputusan yang terburu-buru. Apa gunanya semua ini? Semua proses, semua investasi, semua perjuangan, kalau pada akhirnya kita memotong sayap Garuda yang baru belajar terbang. Lihat para pemain kita, mereka yang datang dari berbagai penjuru dunia, meninggalkan semua fasilitas dan kenyamanan di luar negeri, karena ingin satu hal, membela merah putih. Pemain diaspora dari Belanda, dari Eropa, yang sudah berusia 30 tahun, datang bukan karena uang, tapi karena cinta pada tanah leluhurnya. Mereka tahu waktunya tak banyak. Mungkin ini kesempatan terakhir mereka bermain di level tertinggi, dan mereka memilih Indonesia. Tom Hai, 29 tahun, gelandang elegan yang memilih merah putih, sudah mau melepas paspor Belandanya. Jordi Amat, kini 32 tahun, kapten yang menolak pensiun damai di Spanyol dan memilih menutup kariernya untuk memperkuat Garuda. Sandy Walsh, 30 tahun, pemain yang menunggu bertahun-tahun agar bisa sah membela Indonesia. Tapi apa balasan yang mereka dapat? Sebuah ketidakpastian, proyek yang tiba-tiba dihentikan, sebuah mimpi yang dicabut, bahkan tidak sempat mencicipi Piala Dunia dengan Garuda. Ketika Erick Thohir berbicara tentang peluang besar menuju Piala Dunia, semua rakyat percaya, karena memang peluang itu ada. Lihat performa kita, ranking naik, disiplin meningkat, dan semangat tim tak pernah sebesar ini. Kita sudah diambang sejarah, tapi entah kenapa ketika pintu itu mulai terbuka, kita malah memilih menutupnya sendiri. Untuk apa kita menaturalisasi banyak pemain, membangun skuad terbaik dalam beberapa tahun terakhir, kalau akhirnya semua disia-siakan begitu saja? Untuk apa kita berkorban waktu, tenaga, dan rasa bangga? Kalau setiap kali ada peluang nyata, keputusan politik dan ego pribadi selalu menjadi alasan kehancuran. Sikap permintaan maaf oleh Arya Sinulinga dan Erick Thohir terdengar resmi, tapi terasa minimal. Seperti kewajiban daripada refleksi mendalam. Maaf, muncul setelah publik marah, bukan sebagai proaktif mengambil langkah koreksi besar. Kekonyolan terjadi ketika Arya pernah menyebut bahwa Kluivert adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Padahal hasil di lapangan belum sesuai ekspektasi, kekalahan di laga-laga penting, peluang lolos yang hilang. Banding positif dengan Shin Tae-yong, era STY, prestasi konkret membawa Indonesia lolos ke babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, meningkatkan ranking FIFA, disiplin pemain, mental pertandingan. Keputusan PSSI menghentikan STY di tengah fase ketiga kualifikasi saat masih punya peluang dianggap kontroversi. Kritik kelemahan Kluivert, hasilnya di ronde keempat kualifikasi tidak memuaskan, kalah dari Arab Saudi dan Irak, poin tak cukup untuk lolos. Gaya manajerial dan strategi belum terlihat mampu melanjutkan momentum yang dibangun STY. Kritik bahwa penggantian dilakukan terlalu cepat sehingga Kluivert belum punya waktu adaptasi. Dari berbagai laporan analis sepak bola, yang membuat kita heran, bagaimana bisa seseorang disebut pelatih terbaik yang pernah kita miliki, saat hasil-hasil di lapangan belum membuktikan segalanya. Arya Sinulinga pernah menyanjung Kluivert setinggi itu, tapi kemudian, saat skor kalah datang bertubi-tubi, permintaan maaf muncul sebagai bentuk defensif, bukan perubahan nyata. Sementara di era Shin Tae-yong kita lihat bukti, ranking FIFA yang mulai naik, mental pemain yang terbentuk, hingga laga-laga penting yang berhasil membuat kita berharap. Bukankah lebih baik mempertahankan momentum itu daripada membakar jembatan kepercayaan yang sudah dibangun? Masyarakat Indonesia tidak butuh keajaiban. Kami hanya butuh konsistensi dan keberanian menjaga proses. Kami tidak rela semua ini sia-sia. Kami tidak rela melihat pemain-pemain yang datang dengan cinta justru dipatahkan oleh sistem yang tak tahu arah. Karena bagi kami, ini bukan hanya sepak bola, ini tentang harga diri bangsa.
tentang darah yang mengalir di dada setiap pemain, dan tentang janji bahwa kali ini Garuda tidak akan berhenti di tengah jalan. Piala Dunia mungkin masih jauh, tapi kesempatan itu nyata. Sayang, kita seperti tak sadar bahwa sejarah sedang mengetuk pintu. Dan jika pintu itu tertutup lagi, bukan karena lawan yang menjegal kita, tapi karena kita sendiri yang menutupnya. Dulu kita bersatu karena satu mimpi, melihat bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Kita tahu itu tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya, kita punya alasan untuk percaya bahwa mimpi itu mungkin. Dan sekarang, di titik paling dekat yang pernah kita capai, kita justru dihadapkan pada keputusan yang membingungkan. Bagaimana perasaan para pemain yang sudah berkorban segalanya, yang melepas segala kenyamanannya di luar negeri, yang rela menunggu proses naturalisasi berbulan-bulan, hanya untuk sekarang melihat sistemnya hancur dalam semalam? Apakah mereka tidak pantas mendapatkan kejelasan? Apakah usaha mereka harus berakhir hanya karena ego segelintir orang yang tak pernah turun ke lapangan? Sepak bola bukan sekadar tentang strategi dan statistik, ini tentang jiwa dan kebersamaan. Dan ketika rakyat sudah bersatu mendukung, ketika stadion sudah bergemuruh dengan satu suara, mengapa selalu ada keputusan yang memecah itu semua? Apakah begitu sulit menghargai proses yang sudah terbukti membawa perubahan? Erick Thohir pernah berkata, kita punya peluang besar menuju Piala Dunia. Dan kami percaya padanya, karena kami lihat sendiri semangat di mata para pemain, di mata anak muda yang rela begadang demi nonton tim kebanggaannya bermain. Kami tidak rela perjuangan ini berakhir bukan karena kekalahan, tapi karena kebodohan dalam mengambil keputusan. Pemain-pemain diaspora itu bukan sekadar tambahan skuad. Mereka adalah simbol pengorbanan, jembatan antara darah dan sejarah. Mereka datang untuk memberi, bukan meminta, dan mereka pantas mendapatkan akhir yang layak, bukan kekacauan yang seperti ini. Indonesia, kita sudah terlalu lama menunggu, terlalu lama berharap, dan terlalu sering kecewa. Tapi kali ini, jika kita tidak belajar dari kesalahan ini, maka bukan hanya mimpi yang hilang, tapi juga rasa percaya yang selama ini kita jaga bersama. Jangan biarkan bara yang sudah menyala dipadamkan oleh tangan kita sendiri, karena Garuda tidak akan pernah berhenti terbang selama masih ada rakyat yang mencintainya dengan sepenuh hati.